Pernahkah kamu merasa begitu tergila-gila pada seseorang, hingga kamu lupa caramu berpikir, lupa siapa dirimu sebelum dia datang, lupa batas antara mencintai dan menyerahkan seluruh kendali hidupmu pada orang lain? Cinta yang tulus tidak membutakan. Ia tidak membuatmu terjatuh ke dalam jurang yang kamu gali sendiri, hanya karena kamu takut ditinggalkan. Tapi anehnya, banyak dari kita menyebut luka yang dalam itu sebagai bukti cinta. Kita menyebut kegelisahan sebagai rindu. Kita menyebut kecanduan akan seseorang sebagai ketulusan. Padahal mungkin yang kita alami bukan cinta, tapi kehilangan kendali. Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan satu hal yang sering kita abaikan, bahwa apapun yang membuat kita kehilangan kuasa atas pikiran dan emosi kita layak untuk ditinjau ulang, termasuk cinta. Karena cinta yang sejati seharusnya menumbuhkan, bukan mengikat, membangun kesadaran, bukan membuat kita hanyut dalam ilusi. Dan jika apa yang kamu sebut cinta justru menjauhkanmu dari dirimu sendiri, dari ketenanganmu, dari kejernihan berpikirmu, mungkin sudah saatnya kamu bertanya, apakah ini benar cinta atau hanya candu yang menyamar? Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita mengurai simpul pikiran, menata kembali arah hidup, dan menemukan keheningan yang telah lama hilang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita tumbuh dalam narasi yang indah, tapi menyesatkan. Lagu-lagu, film, bahkan dongeng masa kecil, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang menyerahkan segalanya. Tentang dua manusia yang melebur jadi satu. Tentang rela berkorban demi pasangan, tanpa batas, tanpa syarat. Hingga tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kehilangan diri sendiri adalah bagian dari mencintai. Padahal, apa gunanya cinta jika yang tersisa dari dirimu hanya bayangan samar? Jika kamu tak lagi tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu yakini, apa yang membuatmu hidup karena semuanya sudah kamu gantungkan pada satu sosok. Cinta sejati tidak menuntut kamu menjadi orang lain. Ia tidak memintamu meninggalkan siapa dirimu demi membuat orang lain bahagia. Cinta sejati tidak merampas arah hidupmu ya, justru memperkuat langkahmu. Tapi kita sering tertipu. Kita menyebut pengorbanan total sebagai bentuk kasih sayang. Kita bangga ketika berkata, aku melakukan semua ini demi dia. Kita merasa hebat saat kita mampu mengabaikan kebutuhan kita sendiri, selama orang yang kita cintai tetap tersenyum. Namun, dari sudut pandang filsafat Stoik, itu bukan kebesaran hati. Itu kehilangan kendali. Para Stoik mengajarkan bahwa kita harus hidup selaras. Tengon Naylor, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh, bukan dengan terimbang-ambing oleh emosi. Dan ketika cinta membuat kita buta, membuat kita kehilangan jati diri, itu bukanlah cinta. Dalam pengertian kebijaksanaan itu, adalah bentuk lain dari ketergantungan. Bayangkan, sebuah kapal, ia bisa berlayar bersama kapal lain, bisa sejajar, bisa pesisir. Tapi jika kapal itu melepaskan kemudinya, membiarkan arus menyeret kemana saja, lalu menabrak batu karang, apakah itu tanda cinta atau tanda kehilangan arah? Begitu pula kita. Jika kita mulai membuat keputusan bukan berdasarkan nilai-nilai kita sendiri, tapi berdasarkan ketakutan akan kehilangan pasangan, maka kendali atas hidup kita sudah bukan di tangan kita lagi. Dan anehnya, kita sering menyebut itu sebagai cinta. Kita mulai berhenti melakukan hal-hal yang dulu kita sukai. Kita mulai menjauh dari orang-orang yang dulu mendukung kita. Kita mulai ragu terhadap keyakinan sendiri, hanya karena takut tidak disetujui. Kita ubah cara berpikir, cara bicara, bahkan cara bermimpi, agar sesuai dengan harapan seseorang. Lalu kita sebut itu pengorbanan. Padahal itu adalah penghapusan diri. Cinta yang sehat tidak akan pernah menuntut kamu menghapus dirimu. Justru sebaliknya, ia akan membantumu mengenali dan menerima siapa dirimu sebenarnya. Ia akan menciptakan ruang untuk kamu tumbuh, bukan menyusut. Ruang untuk kamu berbicara jujur, bukan berpura-pura baik-baik saja. Ruang untuk kamu tetap berdiri, bahkan ketika hubungan itu goyah. Bukan berarti cinta tidak butuh kompromi. Tentu butuh, tapi kompromi berbeda dengan menyerah total. Kompromi adalah kesepakatan antara dua pribadi yang utuh. Sedangkan menyerah adalah tanda bahwa salah satu dari kita telah berhenti menjadi diri sendiri. Cinta bukan tentang membentuk diri agar cocok bagi seseorang. Cinta adalah tentang saling menghargai bentuk masing-masing dan tetap memilih untuk berjalan berdampingan. Stoikisme mengingatkan kita, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Jadi ketika cinta mulai mengambil alih pikiran itu, ketika kamu mulai merasa hilang dalam hubungan yang kamu jalani,
Sudah saatnya kamu berhenti dan bertanya, apakah ini cinta atau bentuk lain dari pelarian? Karena terkadang yang kita sebut cinta hanyalah usaha untuk mengisi kekosongan dalam diri kita sendiri. Kita berharap seseorang datang dan melengkapi kita. Kita ingin merasa cukup melalui kehadiran orang lain. Tapi jika kita belum mengenali siapa diri kita, maka tidak peduli seberapa dalam kita mencintai, kita tetap akan merasa kosong. Cinta sejati tidak datang untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Ia datang ketika kamu sudah berdamai dengan siapa dirimu. Ketika kamu mencintai, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin berbagi. Berhati-hatilah ketika kamu merasa harus menjadi versi lain dari dirimu agar tetap dicintai. Karena sejati tidak butuh topeng, dan kamu tidak harus kehilangan jati diri demi mempertahankan seseorang. Cinta seharusnya membuatmu merasa lebih utuh, bukan lebih kecil. Jika hubunganmu menguras energimu, mengacaukan arahmu, dan membuatmu merasa semakin jauh dari siapa dirimu yang sejati, mungkin yang kamu jalani bukan cinta, tapi keterikatan yang tidak sehat. Mungkin kamu sedang jatuh cinta, tapi jatuh terlalu dalam, hingga lupa caranya berdiri. Kembalilah ke pusat dirimu, dengarkan suara hatimu yang paling sunyi. Temukan kembali batas-batas yang pernah kamu abaikan, dan percayalah kamu tetap layak dicintai, tanpa harus mengorbankan siapa dirimu. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak menelan. Ia menampung, ia tidak menyamakan. Ia menghargai perbedaan, ia tidak menuntutmu melebur, tapi mengajarkanmu untuk berdampingan. Jadi, jika cinta yang kamu jalani membuatmu kehilangan kendali, kehilangan arah, dan kehilangan diri, mungkin sudah saatnya kamu berhenti menyebutnya cinta. Ada yang sering kita campur adukan tanpa sadar. Perasaan tergantung secara emosional dengan cinta, kecemasan saat ditinggalkan, dengan kedekatan batin, rasa hampa saat sendiri, dengan bukti bahwa kita tak bisa hidup tanpa dia. Kita sering menyebut keterikatan sebagai cinta, padahal tidak semua keterikatan itu sehat. Ada yang menyamar sebagai cinta, padahal ia adalah candu emosional. Dan seperti halnya semua bentuk kecanduan, awalnya terasa manis, mendebarkan, memberi makna, bahkan membuat kita merasa hidup. Tapi perlahan-lahan, ia mulai mengambil alih, menggerus ketenangan kita, merusak keseimbangan, menghancurkan logika. Dan yang paling menyakitkan ia, membuat kita tak lagi mengenali diri sendiri. Cinta yang sehat menciptakan ruang, kecanduan emosional menciptakan ketergantungan. Dalam hubungan yang sehat, dua orang bisa saling mencintai, tapi tetap berdiri dengan kaki mereka sendiri. Mereka bisa merindukan satu sama lain, tapi tidak kehilangan arah saat berjauhan. Mereka bisa berbagi, tapi tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada satu sosok. Tapi dalam kecanduan emosional, hubungan bukan lagi soal kebersamaan, melainkan tentang kebutuhan yang tidak bisa dikendalikan. Tentang kegelisahan saat pasangan tidak membalas pesan dengan cepat, tentang rasa takut berlebihan jika ia tampak lebih nyaman dengan orang lain, tentang ketergantungan yang menyamar sebagai perhatian. Kita menyebutnya cinta, tapi apakah benar cinta itu membuat kita gelisah terus-menerus? Apakah cinta yang sehat seharusnya membuat kita tak bisa tidur karena terlalu takut kehilangan? Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan bahwa yang membuat manusia menderita bukanlah peristiwa-peristiwa di luar dirinya, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kita tersiksa bukan karena pasangan tidak hadir, tapi karena kita merasa hampa tanpanya. Kita tidak gelisah karena pesan belum dibalas, tapi karena kita mengartikan itu sebagai tanda bahwa kita tidak lagi dicintai. Itulah kecanduan. Kita butuh konfirmasi terus-menerus bahwa kita penting. Kita butuh respons instan agar tenang. Kita butuh keberadaan seseorang untuk merasa utuh. Kecanduan emosional menjadikan pasangan seperti obat penenang. Dan seperti obat penenang lainnya, kita butuh dosis yang semakin tinggi. Lebih sering bersama, lebih banyak perhatian, lebih kuat rasa memiliki. Sampai akhirnya, yang kita jalani bukan lagi hubungan, tapi keterikatan yang menyedot energi dan kesadaran. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kurang saat sendiri. Justru sebaliknya, ia mendorongmu untuk kembali ke dalam dirimu, menemukan sumber kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Ada perbedaan besar antara berbagi, hidup, dan menjadikan orang lain pusat hidupmu. Ketika kamu menjadikan seseorang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, maka kamu meletakkan hidupmu di luar kendali, dan stoikisme tidak pernah membenarkan hal itu. Hidup yang baik, kata mereka,
adalah hidup yang berdiri di atas kesadaran dan kendali atas diri sendiri. Cinta, dalam pengertian ini, bukanlah tentang menambal kekosongan, bukan tentang menjadikan orang lain sebagai pelarian dari luka yang belum selesai, tapi tentang dua manusia yang sama-sama utuh, sama-sama sadar, yang memilih untuk berjalan bersama. Jika kamu merasa hancur saat pasanganmu tidak hadir, mungkin kamu belum benar-benar utuh saat bersamanya. Kecanduan emosional sering lahir dari luka lama rasa ditolak, rasa tidak cukup, rasa takut kehilangan. Lalu kita mencari seseorang yang bisa memeluk luka itu. Tapi alih-alih menyembuhkan, kita justru menaruh beban penyembuhan itu di pundak pasangan kita. Dan saat dia tidak mampu memenuhi ekspektasi itu, kita menyebutnya gagal memahami. Padahal mungkin yang gagal kita pahami adalah diri kita sendiri. Cinta tidak seharusnya mengharuskan seseorang untuk terus-menerus menyelamatkan kita dari ketakutan kita sendiri. Itu bukan cinta, itu beban. Cinta yang sehat bukan soal siapa yang paling butuh, tapi siapa yang paling siap berbagi. Bukan soal seberapa sering kamu bersamanya, tapi seberapa damai kamu saat tidak bersama. Bukan soal seberapa banyak dia bisa mengisi ruang hatimu, tapi seberapa kamu mengenal isi ruang itu sendiri. Cinta yang sehat adalah ketika kamu tahu, kamu bisa bahagia tanpa dia tapi tetap memilih untuk bersamanya. Karena cinta adalah pilihan. Sadar, bukan reaksi atas rasa takut. Kecanduan tidak memberi ruang untuk memilih. Ia memaksa, ia mendikte, ia membuat kita panik saat kehilangan kendali. Dan cinta tidak seharusnya seperti itu. Cinta seharusnya mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tenang, lebih utuh. Bukan lebih gelisah, lebih reaktif, dan lebih rapuh. Jadi, jika hubungan yang kamu jalani saat ini lebih banyak berisi rasa takut kehilangan dibanding rasa syukur atas keberadaan, mungkin saatnya kamu bertanya dalam diam, apakah ini benar cinta? Ataukah ini hanya kecanduan emosional yang kamu beri nama indah? Karena cinta tidak pernah memenjarakan, ia membebaskan, dan dalam kebebasan itulah ketulusan bisa tumbuh. Cinta seringkali datang tanpa diundang. Ia mengetuk pelan di hati, lalu tumbuh perlahan, hingga mendominasi ruang batin yang sebelumnya tenang. Tak jarang, kehadirannya membuat kita merasa hidup, merasa dibutuhkan, merasa terhubung. Namun di sisi lain, cinta juga bisa membuat kita lupa satu hal penting, kendali atas diri sendiri. Kita diajarkan bahwa cinta itu tentang memberi, tentang berkorban, tentang melakukan segalanya demi orang yang kita cintai. Tapi, sampai sejauh mana apa cinta benar jika untuk menjaganya? Kita harus menyingkirkan logika kita. Apakah cinta itu suci jika harus dibayar dengan emosi yang kacau dan jiwa yang kelelahan? Stoikisme punya sudut pandang yang tajam tapi tenang. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius tidak pernah menolak cinta sebagai bagian dari kehidupan. Tapi mereka sangat menekankan satu prinsip. Kita tidak boleh kehilangan kendali atas diri sendiri, bahkan dalam cinta sekalipun. Karena begitu kendali itu hilang, penderitaan mulai tumbuh. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Ia tidak membuatmu gelisah berhari-hari hanya karena pasanganmu tidak menanggapi seperti yang kamu harapkan. Ia tidak membuatmu mengabaikan prinsip, harga diri, atau arah hidupmu. Tapi kita sering mengorbankan kendali itu demi menjaga cinta. Kita mulai mentoleransi perlakuan buruk. Kita mulai membenarkan perilaku pasangan yang menyakiti kita. Dia memang begitu, tapi aku mencintainya. Kita berdelay. Dia marah karena dia sayang. Kita menipu diri sendiri, sedikit demi sedikit. Dan lama-lama, kita kehilangan suara hati kita. Dalam stoikisme, kehilangan kendali diri adalah salah satu bentuk penderitaan yang paling dalam. Karena ketika kita tidak lagi bisa mengendalikan pikiran, respons, dan sikap kita sendiri, maka kita menjadi budak, bukan kekasih, budak dari emosi, budak dari harapan, budak dari seseorang yang bahkan belum tentu memperjuangkan kita dengan cara yang sama. Cinta sejati tidak menciptakan ketimpangan, ia tumbuh dalam kejelasan, dalam kesadaran, dalam saling hormat. Tapi cinta yang membuatmu membatalkan prinsip hidupmu sendiri, itu bukan cinta, itu ketundukan. Cinta sejati tidak meminta kamu untuk berhenti menjadi manusia yang waras. Jika kamu adalah orang yang jujur, lalu kamu mulai berbohong demi menjaga hubungan, maka kamu sedang mengorbankan kendali. Jika kamu adalah orang yang punya tujuan hidup, lalu kamu menundanya demi menyesuaikan diri dengan keinginan pasangan, maka kamu sedang kehilangan arah. Jika kamu adalah orang yang damai,
lalu kamu hidup dalam kegelisahan karena cinta. Maka cinta itu perlu ditinjau ulang. Cinta yang dewasa tidak menekan, tapi mendampingi. Tidak mengatur, tapi menyelaraskan. Dan yang paling penting, tidak membuat kita lupa bahwa kita punya kehendak bebas yang tidak boleh dikorbankan atas nama rasa. Sayang, para Stoik percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah kendali atas pikiran dan tindakan kita. Begitu itu kita serahkan sepenuhnya pada orang lain, maka kita sedang melepaskan hakikat kemanusiaan kita sendiri. Kamu bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi jangan sampai kehilangan kepala. Karena cinta sejati tidak menuntut kamu menjadi hamba. Ia ingin kamu tetap bisa berpikir, tetap bisa berdiri, tetap bisa mengatakan tidak saat memang itu yang terbaik untukmu. Cinta yang sehat memberikan ruang untuk menolak, ruang untuk berbeda, ruang untuk mempertahankan batas pribadi. Tapi saat kamu mulai merasa tidak punya pilihan, tidak bisa bicara jujur, tidak mampu bersikap sesuai nilai yang kamu pegang, maka hubungan itu sudah mulai menelanmu. Dan itu bukan cinta. Itu total yang berbahaya. Kadang kita merasa bahwa mengorbankan kendali diri adalah cara menunjukkan kesetiaan. Tapi justru disitulah awal dari kehilangan diri. Karena ketika kamu sudah tidak bisa mengatur hidupmu sendiri, maka kamu tidak lagi mencintai kamu sedang dikendalikan. Cinta sejati tidak perlu membuatmu menjadi versi yang direkayasa. Ia cukup menerima dirimu dan mendorongmu menjadi lebih utuh. Lalu, apakah mencintai berarti tidak boleh berkompromi? Tentu saja. Boleh. Tapi kompromi yang sehat lahir dari dua pihak yang sama-sama sadar. Sama-sama tahu batas. Sama-sama punya kendali. Bukan satu pihak yang terus mengalah karena takut ditinggalkan. Sementara yang lain terus memegang kendali atas emosinya. Jika kamu mencintai seseorang, tapi kamu sendiri menjadi tidak utuh, menjadi mudah meledak, mudah curiga, mudah terseret dalam drama, itu bukan cinta yang mendewasakan. Itu cinta yang membebani. Dan cinta seharusnya tidak menjadi beban. Ia adalah tempat kembali. Tempat pulang tanpa harus kehilangan arah. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah cinta ini membuatku lebih tenang? Atau justru lebih sering kehilangan kendali? Jika jawabannya yang kedua, maka mungkin yang kamu jalani bukan cinta sejati. Melainkan rasa takut yang dibungkus dengan nama cinta. Kendalikan kembali dirimu. Cinta tidak seharusnya menjauhkanmu dari ketenangan batin. Karena cinta yang sejati tidak mematikan akal sehat dia, justru hidup bersamanya. Ada garis yang halus antara mencintai seseorang dan menjadi terobsesi padanya. Dan banyak dari kita tanpa sadar telah melewati garis itu. Kita menyebutnya cinta. Tapi bila kita jujur, mungkin itu hanya obsesi. Kita menyebutnya kesetiaan. Tapi diam-diam, kita tahu itu hanya ketakutan. Kita menyebutnya tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal yang kita tidak bisa hadapi adalah kekosongan dalam diri sendiri. Obsesi bukan tentang orang lain. Ia tentang kita. Tentang bagian dari diri kita yang belum selesai, belum utuh, belum berdamai. Lalu kita menciptakan ilusi bahwa seseorang di luar sana bisa menjadi jawabannya. Dan ketika kita menemukannya, kita peluk erat-erat. Kita jadikan ia pusat semesta. Kita tumpahkan semua harapan, luka, keinginan dan ketakutan kita ke dalam dirinya. Kita tidak mencintainya sebagaimana ia adanya. Kita mencintainya sebagaimana kita ingin ia menjadi pelindung luka batin kita. Dan saat ia tidak memenuhi ekspektasi itu, kita kecewa, marah, panik, lalu menyebutnya pengkhianatan. Padahal mungkin dia hanya manusia dan kita hanya terlalu kosong. Filsafat Stoik tidak menyarankan kita untuk memusuhi cinta. Tapi, Stoikisme memberi peringatan. Jangan sampai kita menyerahkan pusat kendali hidup kita kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan tidak ada yang lebih tak terkendali daripada orang lain. Ketika kamu mulai terobsesi pada seseorang, itu tandanya kamu mulai menjadikan dia sebagai pusat hidupmu, pusat emosimu, sumber kebahagiaanmu, bahkan makna eksistensimu. Dan itu berbahaya karena obsesi, meski terlihat seperti cinta, adalah bentuk paling halus dari ketergantungan. Ia bukan tentang kehadiran orang lain, tapi tentang absennya kedamaian dalam diri sendiri. Obsesi membuat kita gelisah saat dia tidak hadir, merasa sepi, bahkan ketika kita dikelilingi banyak hal lain, merasa hampa, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Karena kita telah menjadikan satu orang sebagai tumpuan seluruh rasa cukup, dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa memikul beban sebesar itu
Ketika kamu tidak mengenal siapa dirimu, kamu akan mudah mengidolakan orang lain. Kamu akan menilai hidupmu dari bagaimana dia memperlakukanmu. Hari-harimu bergantung pada satu notifikasi. Emosimu naik turun tergantung senyumnya, suaranya, perhatiannya. Kamu tidak lagi hidup sebagai individu, tapi sebagai bayangan dari seseorang yang kamu puja, dan kamu menyebutnya cinta. Padahal yang kamu cari bukan dia tapi pengakuan. Yang kamu rindukan bukan sosoknya tapi rusa aman. Yang kamu cintai bukan pribadinya tapi tempat untuk menggantungkan harapan yang tidak kamu beri pada dirimu sendiri. Obsesi tidak lahir dari cinta. Ia lahir dari kekosongan. Kosong karena tidak tahu siapa diri kita. Kosong karena tidak bisa merasa cukup tanpa validasi orang lain. Kosong karena belum pernah benar-benar duduk bersama diri sendiri dan berkata, aku cukup, aku utuh. Aku tidak butuh siapapun untuk menjadi berarti. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Tapi obsesi membuat kualitas pikiran kita menurun. Ia membuat kita berpikir dengan rasa takut, bukan kebijaksanaan. Bertindak dengan dorongan emosi, bukan kesadaran. Kita menjadi cemas, curiga, posesif. Kita merasa harus mengawasi, mengontrol, menuntut. Kita tidak lagi mencintai. Kita menguasai. Obsesi bukan cinta. Ia bentuk lain dari ketakutan. Takut kehilangan, takut sendirian, takut tak berarti. Dan cinta yang lahir dari ketakutan tidak akan pernah memberi kedamaian. Cinta sejati tidak tumbuh dari kekosongan, tapi dari kelimpahan. Dari jiwa yang sudah tenang, sudah berdamai, sudah utuh, yang memilih untuk berbagi, bukan untuk menggantungkan segalanya pada satu sosok. Jika kamu merasa tidak bisa hidup tanpanya, maka kamu belum mencintai. Kamu hanya belum belajar hidup dengan dirimu sendiri. Dan tidak ada pasangan yang bisa menyelamatkanmu dari kekosongan itu. Hanya kamu sendiri yang bisa duduk dalam sunyi, memandang luka yang lama, dan berkata, aku tidak lagi butuh diselamatkan. Aku hanya butuh mengenali diriku. Cinta sejati tidak membebani. Ia tidak datang dengan rasa panik atau obsesi. Ia tenang, ia hadir tanpa dramatisasi. Ia tidak menuntut, tidak mengekang, tidak mencemaskan, karena ia tahu yang sedang mencinta adalah jiwa yang sudah utuh. Jadi jika hubungan yang kamu jalani penuh dengan rasa takut, kecemasan, dan dorongan untuk mengontrol, maka berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar mencintai atau hanya takut dengan kekosongan yang aku rasakan saat dia tak ada? Karena jika kamu merasa hampa tanpa kehadirannya, itu bukan tanda betapa kamu mencintai, tapi betapa kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Dan tidak keida. Sinces yang lahir dari jiwa yang belum pulih, kita seringkali tidak sadar bahwa yang kita jaga bukanlah cinta, melainkan rasa takut kehilangan. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Banyak hubungan bertahan bukan karena ada kedewasaan, kepercayaan, atau kehangatan, tapi karena ada ketakutan, takut sendiri, takut ditinggalkan, takut merasa tidak lagi berarti. Jika tidak ada dia di sisi, lalu kita menyebutnya cinta. Padahal, cinta tidak pernah tumbuh dari ketakutan. Ia tidak pernah berkembang dalam beang-beang kehilangan. Cinta sejati tidak mekar dari kecemasan tapi dari ketenangan. Jika yang mengikat kita pada seseorang adalah rasa takut, maka kita bukan sedang kita sedang berusaha bertahan dari rasa cemas yang kita sendiri belum selesai pahami. Cinta yang dewasa tidak dibangun di atas kepanikan. Ia dibangun di atas kesadaran bahwa dua manusia memilih untuk saling hadir, bukan karena mereka saling butuh, tapi karena mereka saling melihat dan saling menghargai. Tapi seringkali, kita lebih sibuk menjaga agar tidak kehilangan. Daripada benar-benar hadir untuk mencintai, kita mulai menyesuaikan diri berlebihan, menghindari konflik, menelan amarah, menyembunyikan luka, hanya karena takut ia akan pergi. Kita menekan suara hati sendiri agar tetap terlihat menyenangkan. Kita mengorbankan kejujuran agar tidak kehilangan perhatian. Lalu, kita sebut itu pengorbanan cinta. Padahal itu ketakutan yang dibungkus dengan nama yang lebih manis. Para filsuf stoik tidak mengajarkan kita untuk dingin dan tak peduli. Tapi mereka mengajarkan satu hal penting. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, termasuk kehadiran dan perasaan orang lain. Cinta yang tumbuh karena takut kehilangan adalah cinta yang rapuh. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap keputusan dipenuhi kekhawatiran. Setiap jeda terasa seperti ancaman, dan hidup seperti itu melelahkan.
Rasa takut kehilangan sering membuat kita melupakan siapa diri kita. Kita mulai berputar di orbit orang lain, menjadikan mereka pusat semesta, pusat makna, pusat hidup. Lalu, ketika mereka mulai menjauh, kita karena kita tak tahu siapa diri kita tanpa mereka. Padahal cinta seharusnya tidak membuat kita kehilangan arah. Ia seharusnya menjadi tempat pulang, bukan satu-satunya tempat tinggal. Ia seharusnya mendukung kita berdiri tegak, bukan satu-satunya alasan kita bisa berdiri. Ketika cinta dijalani dengan takut kehilangan, kita tidak benar-benar mencintai orang itu. Kita hanya sedang mencintai rasa aman yang ia berikan. Dan begitu rasa aman itu hilang, kita ikut runtuh. Cinta sejati tidak tumbuh dalam ketakutan karena cinta itu sadar. Ia hadir bukan karena panik, tapi karena pilihan. Pilihan untuk tetap ada, meski bisa pergi. Pilihan untuk mempercayai, meski tahu risiko. Pilihan untuk tetap mencintai, tanpa mengikat terlalu kuat. Dalam stoikisme, ketenangan batin adalah nilai utama, dan tidak ada ketenangan jika setiap hari dihabiskan dengan cemas akan kemungkinan ditinggalkan. Kamu tidak bisa mencintai dengan baik jika kamu selalu takut kehilangan, karena cinta yang sehat adalah cinta yang bisa melepaskan tanpa harus membenci, bisa memberi tanpa harus menuntut, bisa hadir tanpa harus mendominasi. Jika seseorang tetap tinggal, meski kamu menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, itu cinta. Tapi, jika kamu harus menyembunyikan siapa dirimu, demi dia tetap bertahan, itu bukan cinta, itu ketakutan yang memerangkap, dan tidak ada cinta yang bisa bertumbuh. Dalam sangkar, kamu bisa memelihara rasa takut, atau kamu bisa memelihara cinta, tapi kamu tidak bisa memelihara keduanya dalam waktu yang sama, karena cinta dan ketakutan tidak pernah tumbuh di tanah yang sama. Cinta butuh keberanian, keberanian untuk hadir tanpa mengikat, keberanian untuk jujur, meski berisiko, untuk tetap menjadi diri sendiri, meski bisa ditinggalkan. Dan di sanalah cinta yang sejati bisa tumbuh. Dalam ruang yang jujur, dalam hubungan yang tidak dibentuk oleh rasa takut, tapi oleh rasa saling memahami. Jadi jika hari ini kamu mencintai seseorang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar mencintainya, atau hanya takut kehilangannya? Karena, jika yang kamu jaga hanyalah rasa takut, maka hubungan itu tidak sedang bertumbuh, ia sedang bertahan, dan tidak semua yang bertahan itu sehat. Belajarlah mencintai dari ruang yang tenang, bukan dari ruang yang gelisah, dari ketehan, bukan dari kekosongan, dari keberanian, bukan dari ketakutan. Karena cinta sejati tidak akan pernah lahir dari rasa takut ditinggalkan. Ia hanya lahir ketika kita berani tetap menjadi diri sendiri, dan tetap memilih untuk saling hadir, tanpa keterpaksaan. Cinta bukan tempat untuk bersembunyi, cinta adalah tempat untuk bangkit. Kita sering mendengar bahwa cinta itu menenangkan, menghangatkan, membuat kita merasa diterima. Tapi satu hal yang jarang dibicarakan adalah ini. Cinta sejati tidak membuat kita diam di tempat. Ia mendorong kita tumbuh. Ia menuntun kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jika kamu merasa terjebak, merasa tidak bisa menjadi diri sendiri, merasa tidak berkembang sejak kamu mencintai seseorang, maka mungkin itu bukan cinta sejati. Mungkin kamu hanya berada dalam hubungan yang nyaman, tapi stagnan. Filsafat Stoik tidak pernah memusuhi kenyamanan, tapi para Stoik memperingatkan kita, jangan sampai kenyamanan menjebak kita dalam kelumpuhan batin. Karena hidup yang baik bukanlah hidup yang mudah, melainkan hidup yang sadar dan cinta. Jika dijalani dengan kesadaran, seharusnya mendorong kita untuk menjadi lebih utuh, bukan semakin tergantung. Cinta yang sejati tidak membuatmu menyusut demi menjaga hubungan. Cinta yang sejati membuatmu berani bertumbuh, meski artinya kamu harus berubah. Tapi banyak dari kita, tanpa sadar, menjadikan cinta sebagai tempat pelarian. Pelarian dari luka masa lalu, dari ketidakpastian hidup, dari kekosongan dalam diri sendiri. Kita berharap seseorang datang, menerima kita apa adanya, dan membiarkan kita tetap seperti ini selamanya. Dan ketika dia menuntut kita untuk berubah, untuk menjadi lebih dewasa, lebih sadar, lebih sehat, kita merasa diserang. Kita merasa tidak diterima. Padahal justru itulah tanda cinta yang sejati. Ia tidak membiarkanmu tetap kecil. Cinta yang sejati akan menantangmu, membuatmu berkaca, membuatmu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah jujur dalam hubungan ini? Apakah aku sedang menyalahkan? Atau belajar memahami? Apakah aku sedang tumbuh? Atau hanya bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak nyaman, tapi perlu, karena cinta bukan hanya tentang merasa diperlakukan dengan baik,
tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. Dalam pandangan Stoik, hubungan manusia adalah bagian dari latihan kebajikan. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang kita cintai, mencerminkan sejauh mana kita telah menguasai emosi, menumbuhkan empati, dan mengembangkan kedewasaan. Jika kamu bisa mencintai tanpa bergantung, jika kamu bisa jujur tanpa menyakiti, jika kamu bisa menerima tanpa mencoba mengontrol, itu bukan hanya soal cinta, itu soal kematangan spiritual dan cinta sejati. Seharusnya mendorong kita ke sana, tapi seringkali kita justru menjadikan cinta sebagai dalih untuk tetap tidak berubah. Kita berkata, kalau dia benar mencintaiku, dia harus menerima aku apa adanya. Tapi apa adanya bukan berarti tidak berkembang. Menerima seseorang bukan berarti membiarkannya tinggal dalam luka yang belum sembuh. Mencintai seseorang bukan berarti membiarkannya hidup dengan pola lama yang menyabotase dirinya sendiri. Cinta sejati justru menyalakan lampu di tempat yang gelap. Ia tidak hanya duduk menemani, ia juga mengingatkan. Ia hadir bukan hanya untuk membuat kita nyaman, tapi untuk menegur jika kita salah arah. Pertumbuhan sejati seringkali dimulai dari ketidaknyamanan, dari pertengkaran yang jujur, dari kata-kata yang menyentuh luka lama, dari keberanian pasangan kita untuk berkata, "Aku mencintaimu, tapi kamu bisa lebih baik dari ini." Dan cinta sejati tidak takut mengatakan itu, karena ia tahu bahwa diam demi menjaga hubungan bukanlah bukti cinta. Diam demi menghindari konflik bukanlah kebijaksanaan. Cinta sejati hadir dengan keberanian untuk bersikap jujur, dan dengan kedewasaan untuk tidak menjadikan kejujuran itu sebagai senjata, melainkan sebagai cermin. Cinta yang sehat adalah ketika dua orang tumbuh bersama, bukan hanya bertahan bersama. Jika kamu merasa jalan hidupmu semakin sempit sejak mencintai seseorang, jika kamu mulai menjauh dari cita-cita, menjauh dari versi terbaik dirimu sendiri, maka mungkin kamu sedang menyusut, bukan bertumbuh. Dan cinta sejati tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena cinta sejati bukan sekadar tentang mempertahankan kebersamaan, tapi tentang menjadikan kebersamaan itu sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Bukan karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Karena ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan berusaha menjadi pribadi yang lebih layak untuk dicintai. Bukan dengan memalsukan diri, tapi dengan mengembangkan potensi yang selama ini mungkin tertidur. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang bijak tidak hanya fokus pada hal-hal di luar dirinya. Ia senantiasa meninjau batin, memperbaiki karakter, dan menumbuhkan kebajikan. Dan hubungan yang sejati adalah alat latihan sangat efektif untuk itu. Cinta bukan akhir dari perjalanan diri. Ia adalah pintu gerbang menuju babak baru, di mana kamu tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bertumbuh agar bisa mencintai dengan lebih tulus, lebih jernih, lebih sadar. Jadi, jika cinta yang kamu jalani tidak membuatmu semakin mengenal diri sendiri, tidak membuatmu belajar, meninjau ulang sikap, mengasah kepekaan, maka kamu perlu bertanya, apakah ini cinta yang sejati? Atau hanya tempat nyaman untuk tidak berubah? Karena cinta sejati bukan tempat untuk bersembunyi dari dunia, tapi tempat untuk tumbuh dan siap kembali menghadapi dunia dengan versi dirimu yang lebih utuh. Kita sering mengira bahwa cinta yang besar harus tampak besar, harus penuh ledakan emosi, harus diliputi drama, air mata, amarah, dan gairah yang meletup-letup. Kita mengira bahwa semakin dalam perasaan kita, maka semakin wajar jika kita tak bisa mengendalikannya. Tapi, benarkah seperti itu? Apakah benar cinta yang tulus harus membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri? Filsafat Stoik mengajarkan hal yang sangat berbeda, bahwa cinta yang sehat justru membutuhkan pengendalian diri yang matang, bahwa kedalaman cinta tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak, tetapi seberapa tenang kita bisa tetap berpikir, jernih, bahkan saat hati sedang bergolak. Karena sesungguhnya, cinta yang kehilangan kendali cepat berubah menjadi luka. Kita menyebutnya cemburu, kita menyebutnya posesif, kita menyebutnya overthinking, karena terlalu peduli. Padahal, semua itu seringkali muncul karena kita tidak bisa mengatur pikiran kita sendiri. Dan kalau kita tidak bisa mengatur pikiran kita, lalu siapa yang akan melakukannya? Marcus Aurelius pernah berkata, orang yang mampu mengendalikan pikirannya adalah orang yang benar-benar bebas, termasuk dalam cinta. Karena cinta yang sehat tidak datang dari jiwa yang liar dan reaktif, tapi dari jiwa yang bisa memelihara ketenangan. Bahkan ketika ada godaan untuk meledak, mengendalikan diri bukan berarti menahan cinta. Bukan berarti
Bersikap dingin bukan berarti menutupi perasaan. Mengendalikan diri adalah tentang menyampaikan cinta dengan cara yang tidak melukai. Tentang mengolah rasa agar tidak menyakiti orang yang kita cintai hanya karena emosi kita belum dewasa. Berapa banyak hubungan yang hancur bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kendali. Karena kita bicara saat marah, karena kita menuduh saat takut, karena kita menjauh saat merasa tidak diperhatikan, lalu berharap pasangan kita memahami isi hati yang tidak pernah kita ucapkan. Semua itu bukan tentang cinta, itu tentang ketidaksiapan kita mengelola diri. Cinta sejati bukan tentang membebaskan emosi tanpa filter, tapi tentang menyadari bahwa kita punya kuasa untuk memilih bagaimana cara mencintai. Apakah kita ingin mencintai dengan bijaksana, atau membiarkan cinta kita berubah menjadi tekanan bagi orang lain? Seringkali kita berkata, "Aku begini karena aku terlalu sayang." Tapi mari kita jujur, apakah rasa sayang itu benar-benar murni? Atau hanya dalih untuk membenarkan perilaku kita yang belum dewasa? Cinta sejati tidak memaksakan emosi. Ia memberi ruang bagi dua orang untuk tetap menjadi diri mereka, tanpa perlu merasa terancam oleh perbedaan. Dan untuk itu, dibutuhkan kendali. Karena tidak semua perasaan harus diucapkan. Tidak semua keresahan harus ditumpahkan. Tidak semua kecurigaan harus dikejar dan dibuktikan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah berdiam sejenak dan bertanya, apakah ini logis? Atau hanya reaksi sesaat dari hatiku yang belum tenang? Mengendalikan diri bukan berarti mematikan perasaan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi pada cinta itu sendiri. Karena kita tidak ingin cinta ini berubah menjadi beban. Kita ingin cinta ini tetap jernih, tetap hangat, tetap menyehatkan. Dan cinta yang sehat hanya bisa tumbuh dalam ruang yang stabil, dalam hati yang tidak meledak-ledak, dalam pikiran yang tidak dikendalikan oleh kecemasan dan prasangka. Epictetus mengatakan, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi cara kita menanggapinya. Begitu pula dalam hubungan, bukan pasangan kita yang membuat kita marah, tapi penilaian kita tentang sikapnya. Bukan keadaannya yang membuat kita gelisah, tapi narasi yang kita bangun dalam kepala kita sendiri. Dan pengendalian diri adalah seni untuk memeriksa ulang narasi itu. Sebelum kita menyakiti orang yang kita cintai, jangan biarkan cinta yang seharusnya menjadi sumber ketenangan berubah menjadi medan perang, karena kita enggan mengelola batin sendiri. Belajarlah untuk diam sebelum bereaksi. Belajarlah untuk bernapas sebelum bicara. Belajarlah untuk merasakan tanpa harus langsung menuntut. Karena dalam keheningan itu, kamu akan menemukan kedewasaan. Dan kedewasaan adalah pondasi dari cinta yang bertahan. Mengendalikan diri tidak membuatmu mencintai lebih sedikit. Ia justru membuktikan bahwa cintamu cukup besar untuk tidak menjadikan pasanganmu pelampiasan emosi. Dan itulah cinta yang sehat. Cinta yang bisa tenang meski dalam badai. Cinta yang bisa bicara tanpa menyakiti. Cinta yang bisa hadir tanpa menekan. Cinta yang tidak hanya datang dari hati, tapi juga dari pikiran yang sadar. Kita sering keliru dalam membaca rasa. Kita pikir, jika seseorang membuat kita menangis setiap malam, itu berarti kita benar-benar mencintainya. Kita pikir, jika hati kita berantakan saat dia tidak memberi kabar, itu bukti bahwa perasaan ini dalam. Kita pikir, kalau kita jadi cemburu, marah, hancur, dan kehilangan arah karena seseorang, itu tandanya kita mencintai dengan sepenuh hati. Tapi, benarkah begitu? Apa benar cinta yang sejati harus membuat kita kehilangan kendali? Atau, justru ketika kita kehilangan kendali, itu adalah tanda bahwa ada yang tidak sehat dalam cara kita mencintai? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas diri adalah hal paling mendasar yang harus dijaga manusia. Karena begitu kita melepaskannya, kita bukan lagi makhluk yang merdeka, kita jadi budak bagi dorongan, emosi, dan hasrat yang tidak terarah. Dan yang tragis adalah, banyak dari kita menyerahkan kendali itu atas nama cinta. Kita izinkan seseorang mengatur isi kepala kita, membuat suasana hati kita nakturen tak tentu arah, membentuk cara kita melihat diri sendiri, bahkan menentukan siapa kita di hadapan dunia. Kita menyebutnya cinta, padahal itu bisa jadi kecanduan, ketergantungan, atau luka batin yang belum selesai. Tapi kita bawa masuk ke dalam hubungan. Cinta yang dewasa tidak membuatmu kehilangan arah. Cinta yang sehat tidak membuatmu harus terus-menerus mengorbankan ketenangan batin. Jika kamu harus menghancurkan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang, itu bukan cinta. Itu alarm, itu tanda bahaya.
Tapi kita terlanjur terbiasa dengan narasi cinta yang destruktif. Kita anggap rasa sakit adalah bagian alami dari mencintai. Kita diajari bahwa semakin dalam cintamu, semakin besar kamu harus siap terluka. Padahal, itu tidak sepenuhnya benar. Rasa sakit bisa hadir dalam cinta. Tapi cinta tidak boleh menjadi alasan kita terus menyakiti diri sendiri. Kehilangan kendali atas emosi, atas akal sehat, atas harga diri, adalah sinyal bahwa kita sedang tidak lagi berjalan di jalur yang utuh, bahwa mungkin kita telah melampaui batas sehat dalam mencintai. Cinta bukan soal meniadakan logika demi perasaan. Cinta yang benar justru mengajak kita menyelaraskan keduanya. Perasaan yang tulus dengan pikiran yang jernih. Cinta bukan alasan untuk membiarkan diri kita terombang-ambing oleh ketakutan, kecurigaan, dan kecemasan yang terus-menerus. Jika setiap hari kamu merasa tidak tenang, jika setiap langkah terasa seperti harus membuktikan bahwa kamu cukup berharga untuk dicintai, maka ada yang perlu kamu periksa. Apakah kamu benar-benar mencintai, atau sedang berjuang untuk tidak ditinggalkan? Ada bedanya. Perjuangan cinta yang sehat membuat kita tumbuh. Tapi perjuangan cinta yang didorong oleh ketakutan kehilangan justru membuat kita makin kehilangan diri. Cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling posesif, siapa yang paling emosional, siapa yang paling cemburu. Bukan tentang siapa yang paling tidak bisa hidup tanpa yang lain. Cinta yang sehat justru datang dari dua orang yang sudah bisa hidup utuh dengan dirinya masing-masing, lalu memilih untuk berbagi, bukan saling menguasai. Dan untuk itu, kita harus mampu menjaga kendali. Jika cinta membuat kita kehilangan kendali, mudah meledak, mudah tersulut, mudah hancur, hanya karena satu pesan yang terlambat dibalas, maka kita sedang mempertaruhkan batin kita atas sesuatu yang seharusnya tidak kita serahkan begitu saja. Karena dalam stoikisme, kendali atas batin adalah sumber utama dari ketenangan. Dan ketenangan tidak akan pernah datang jika hidup kita digerakkan oleh respon emosional yang liar. Kehilangan kendali bukan bukti cinta. Itu bukti bahwa kita belum selesai dengan diri sendiri. Itu bukti bahwa kita belum membangun pondasi yang cukup kokoh untuk mencintai dengan jernih. Itu bukti bahwa kita masih terlalu bergantung pada cinta orang lain untuk menambal kekosongan dalam diri yang belum pernah kita hadapi. Dan mungkin itulah alasan mengapa cinta terasa menyakitkan. Bukan karena cinta itu sendiri menyakitkan, tapi karena kita menjadikannya satu-satunya tempat untuk mencari rasa cukup. Padahal, rasa cukup itu seharusnya dibangun dari dalam diri. Jika kamu ingin mencintai dengan sehat, belajarlah menjaga kendali. Bukan untuk menjadi dingin atau jauh, tapi agar cinta yang kamu berikan tidak berubah menjadi tekanan bagi dirimu sendiri dan bagi orang yang kamu cintai. Karena cinta sejati bukan tentang membakar semuanya sampai habis, tapi tentang menjaga api itu tetap menyala dengan kendali, ketulusan, dan kesadaran. Dan ingat, jika cinta membuatmu kehilangan kendali, itu bukan cinta, itu kecanduan. Banyak orang ingin dicintai, tapi lupa mencintai dirinya sendiri. Banyak orang ingin dimengerti, tapi tak pernah benar-benar berusaha memahami dirinya sendiri. Banyak orang ingin dipilih, dihargai, dijaga, tapi terus menunda untuk menjadi pribadi yang layak untuk itu semua. Lalu ketika hubungan tak berjalan baik, ketika orang yang dicintai pergi, atau tak membalas dengan perasaan yang sama, kita merasa hancur. Seolah hidup kehilangan makna. Seolah cinta itu satu-satunya sumber harga diri kita. Padahal, itu bukan cinta. Itu adalah tanda bahwa kita belum mengenal diri sendiri dengan utuh. Cinta sejati, dalam perspektif yang lebih dalam, bukan sekadar tentang dua hati yang saling menemukan, tapi tentang satu hati yang sudah utuh, memilih untuk berbagi kedamaian yang sudah ia miliki. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa sumber utama dari ketenangan dan makna hidup ada di dalam diri sendiri, bukan di orang lain, bukan pada validasi, pujian, atau kehadiran orang tertentu. Jika kamu belum bisa bahagia sendirian, maka kamu akan mencari orang lain untuk mengisi ruang kosong dalam dirimu. Dan itu bukan cinta, itu pelarian. Jika kamu belum bisa berdamai dengan kekurangan dan luka-lukamu sendiri, maka kamu akan berharap pasanganmu menjadi penyembuh. Dan saat mereka tidak bisa memenuhi ekspektasimu, kamu akan kecewa, marah, atau merasa ditolak. Semua itu terjadi karena kamu belum memulai dari tempat yang seharusnya. Dari dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri bukan tentang ego, bukan tentang memanjakan diri tanpa batas, tapi tentang menerima dirimu dengan segala cacat dan kelebihanmu dengan jujur dan utuh. Tentang menyadari bahwa kamu layak dicintai,
bukan karena orang lain mengatakan demikian, tapi karena kamu sudah memperlakukan dirimu dengan cinta dan hormat. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki, dan kamu tidak bisa menerima cinta secara utuh jika kamu terus merasa tidak layak. Begitulah cinta bekerja. Ia bukan transaksi tapi refleksi. Orang yang mencintai dirinya dengan sehat akan tahu batas. Ia tidak akan merendahkan diri hanya demi diterima. Ia tidak akan menoleransi perlakuan buruk hanya karena takut ditinggalkan. Ia tidak akan kehilangan kendali atas emosi, karena dia tahu dirinya tidak bergantung pada cinta dari luar untuk merasa cukup. Cinta yang matang datang dari kesadaran bahwa aku adalah manusia utuh. Dan jika aku memilih untuk mencintai seseorang, itu bukan karena aku membutuhkan mereka untuk mengisi kekosonganku, melainkan karena aku ingin berjalan bersama, tumbuh bersama, dengan seseorang yang juga utuh. Berapa banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, tapi tetap bertahan, karena merasa tak bisa hidup tanpa pasangan itu. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan akar dari ketergantungan adalah ketidakmampuan untuk berdiri sendiri. Stoikisme mengajarkan kemandirian batin, bahwa kebahagiaan kita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk hubungan, termasuk cinta dari orang lain. Maka, jika kamu ingin mencintai dengan sehat, mulailah dengan merawat hubunganmu dengan dirimu sendiri. Perhatikan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri. Apakah penuh penghargaan atau penuh penolakan? Apakah kamu memaafkan dirimu saat gagal? Atau kamu mencaci dirimu habis-habisan? Karena cara kamu memperlakukan dirimu sendiri akan mencerminkan cara kamu memperlakukan orang yang kamu cintai. Dan juga cara kamu mengizinkan mereka memperlakukanmu. Orang yang mencintai dirinya tidak akan takut kehilangan cinta dari orang lain. Bukan karena dia tidak butuh cinta, tapi karena dia tahu bahwa hidupnya tetap bermakna dengan atau tanpa hubungan itu. Itu bukan ketidakpedulian, itu adalah kedewasaan. Dan dari tempat yang dewasa itulah cinta sejati bisa tumbuh. Bukan cinta yang menentet, tapi cinta yang memberi. Bukan cinta yang mengekang, tapi cinta yang membebaskan. Bukan cinta yang penuh kecemasan, tapi cinta yang hadir dengan ketenangan. Bayangkan jika dua orang sama-sama mencintai dirinya sendiri dengan sehat, lalu bertemu dan memilih untuk saling mencintai, tanpa saling menyelamatkan, tanpa saling menyandarkan beban, tapi saling berjalan berdampingan. Itu adalah cinta sejati. Dan semua itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Jadi sebelum kamu berharap dicintai, sebelum kamu menunggu seseorang datang untuk mengisi hatimu, sebelum kamu menyerahkan kendali hidupmu pada hubungan, berhenti sejenak, tatap dirimu, dengarkan batinmu, dan tanyakan satu hal sederhana. Sudahkah aku mencintai diriku sendiri? Dengan utuh, dengan jujur, dengan damai? Jika jawabannya belum, maka perjalanan cintamu belum perlu dimulai dari luar. Ia masih harus dimulai dari dalam. Kita tumbuh dalam dunia yang sering menyamakan cinta dengan rasa sakit, keterikatan dengan pengorbanan, dan kehilangan kendali dengan bukti cinta yang dalam. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa semakin kita tersiksa, semakin besar cinta kita, tapi ternyata tidak seperti itu. Cinta tidak harus menyakitkan, cinta tidak harus membuatmu kehilangan arah, dan cinta seharusnya tidak mengorbankan kedamaian batinmu. Kita telah membahas banyak hal tentang bagaimana cinta sejati tidak menghapus jati diri, tentang kecanduan emosional yang menyamar sebagai kedekatan, tentang pentingnya kesadaran, kendali, pertumbuhan, dan cinta pada diri sendiri. Karena cinta yang sehat dimulai dari dalam, dari pikiran yang tenang, dari hati yang utuh, dari pribadi yang tidak menggantungkan harga dirinya pada siapapun. Cinta sejati bukan tempat untuk melarikan diri, tapi tempat untuk kembali pulang dengan sadar, dengan penuh penerimaan. Jadi, jika saat ini kamu sedang dalam hubungan yang membuatmu kehilangan kendali, kehilangan arah, kehilangan diri sendiri, berhentilah sejenak, tarik napas, lihat kembali dirimu. Karena cinta yang sejati tidak akan pernah memintamu hancur demi membuktikannya. Kita di sini untuk mengingatkan satu sama lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,